Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nindi Akbar Rozak Rais Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah struktur data. Sebelumnya perkenalkan, saya Cynthia Regita Nugraheni dengan NIM 2023 T305. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS nomor 1 dan nomor 2. Untuk langkah yang pertama, kita buka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah harus dipastikan menginstal extension Python atau Prettier Python, dan juga harus menginstal NumPy sama Pandasnya. Untuk langkah menginstal NumPy sama Pandasnya itu kita pilih terminal, lalu kita pilih new terminal. Nah, di sini kita masukkan untuk menginstal NumPy-nya terlebih dahulu. Install NumPy. Dan kita juga menginstal Pandasnya terlebih dahulu. Caranya sama dengan cara kita menginstal NumPy yang tadi. Nah, berhubung NumPy sama Pandasnya itu sudah terinstall, jadi kita nggak perlu menginstalnya ulang. Itu cuman cara untuk menginstal NumPy sama Pandasnya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke file, kita pilih new file. Nah, di sini kita berikan nama tugas1.python. Kita membuat foldernya terlebih dahulu. Kita membuat folder dengan nama struktur data. Kita masukkan ke dalam folder ini saja. Lalu kita memanggil NumPy-nya. Nah, itu berfungsi untuk memanggil variabel NumPy, dan ASPN-nya itu berfungsi untuk mempersingkat penulisan kodenya saja. Lalu kita memasukkan datanya. Data sama dengan NumPy titik arrange. Kita masukkan jumlah angkanya, kita masukkan angka 100, angka 200, angka 10. Nah, datanya ini digunakan untuk menyimpan array angka yang nantinya dimulai dari angka 100 dan akan berhenti di angka 190 dengan selisih 10 angka. Yang nantinya jika kita run akan muncul hasilnya itu 100, 110, 120, 130 sampai 190. Itu karena di sini akan berhenti di angka 190 dan selisih angkanya itu 10 angka. Selanjutnya kita juga menuliskan array data reshape. Nah, di sini digunakan untuk mengubah array satu dimensi yang tadi yang tersimpan di dalam variabel data tadi, lalu kita mengubahnya menjadi array 2 dimensi yang nantinya akan terdiri dari 5 baris dan 2 kolom. Untuk data reshape buka kurung 5,2 itu berfungsi untuk menyusun ulang data yang ada di dalam variabel data tadi ke dalam bentuk tabel dengan sama yang tadi, terdiri dari 5 baris dan 2 kolom. Lalu selanjutnya kita menuliskan
perintah, kita petik 2, kita tuliskan array, menggunakan numpy array. Nah, ini lalu kita juga menuliskan perintah array Nah, di sini berfungsi untuk mencetak teks yang akan ditampilkan nanti. Yang akan dicetak ini bertuliskan array 5 kali 2 sama dengan menggunakan numpy arrays ini, dan nanti akan muncul dengan 5 baris dan 2 kolom. Selanjutnya kita coba run. Nah, ini untuk tampilan akhirnya yang di sini dijelaskan akan terdiri dari 5 baris dan 2 kolom. Setiap angkanya akan selisih 10 angka. Yang selanjutnya di sini saya juga akan menjawab soal nomor 2. Langkahnya sama dengan soal yang nomor pertama tadi. Kita pilih file, new file. Nah, di sini kita tuliskan tugas 2.python. Kita simpan dengan folder yang sama yang sudah kita buat tadi. Kita tuliskan import numpy. Nah, ini berfungsi untuk memanggil variabel numpy-nya. Lalu kita menuliskan array1 sama dengan numpy .array. Kita buka kurung, lalu kita juga buka kurung siku. Kita masukkan angkanya, ada angka 5, koma ada angka 6, koma ada angka 9. Dan selanjutnya kita buka kurung siku lagi, kita masukkan angkanya, ada angka 21, lalu ada angka 18, dan yang terakhir ada angka 27. Nah, ini berfungsi untuk membuat array 2 dimensi yang terdiri nantinya ada 2 baris dan 2 kolom. Kita kasih buka kurung sama tutup kurung siku terlebih dahulu, kita tambahkan, lalu sebentar, maaf tadi ada kendala. Yang selanjutnya sama, kita juga menuliskan array 2 sama dengan numpy array. Kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya, yang pertama ada angka 15, lalu selanjutnya ada angka 33, selanjutnya ada angka 24. Dan yang selanjutnya kita buka kurung siku lagi, kita masukkan lagi ada angka 4, lalu ada angka 7, dan yang terakhir ada angka 1. Nah, di sini kita kasih buka kurung siku lagi, lalu kita tutup kembali dengan tutup kurung siku. Nah, di sini sama fungsinya dengan array 1 tadi, itu untuk membuat array 2 dimensi yang nantinya akan terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya di sini akan menghitung rumus matematikanya, hasil penjumlahan sama dengan
array 1 ditambah dengan array 2. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung penjumlahan yang nanti hasilnya untuk baris pertama itu 15 ditambah 5 sama dengan 20, lalu 6 ditambah 33 hasilnya 39, dan yang terakhir ada 9 ditambah 24 hasilnya 33. Untuk baris keduanya nanti juga sama, kita menghitung penjumlahannya dengan rumus array 1 ditambah array 2. Jadi nanti angkanya 21 kita tambahkan dengan angka 4 sama dengan 25, dan 18 ditambah 7 sama dengan 25, dan yang terakhir ada 27 ditambah 1 sama dengan 28. Nah, di sini kita menuliskan perintah untuk mencetak penambahan dari dua array tadi. Kita tuliskan, kita kasih tanda petik penambahan dari dua array adalah, dan kita juga akan mencetak perintah untuk menampilkan hasilnya penjumlahan, untuk menampilkan hasil penjumlahannya. Nah, lalu di sini kita juga akan menambahkan hasil kuadratnya. Kita tambahkan hasil kuadrat sama dengan hasil penjumlahan dipangkatkan dengan angka 2. Nah, masing-masing hasil dari penjumlahan tadi dikuadratkan dengan angka 2 dan nantinya akan membentuk dua baris dan dua kolom. Untuk baris pertama ini kan hasil 15 tambah 5 itu sama dengan 20. Jika dikuadratkan menjadi 2 sama dengan 400, lalu 39 jika dikuadratkan dengan angka 2 hasilnya 1521, lalu angka 33 dikuadratkan dengan angka 2 hasilnya 1089. Nah, untuk baris keduanya sama, 25 dikuadratkan dengan angka 2 sama dengan 625, yang angka kedua 25 dipangkatkan dengan angka 2 625, dan yang terakhir ada angka 28 jika kita kuadratkan dengan angka 2 hasilnya 784. Nah, di sini kita juga akan menambahkan perintah untuk mencetak hasil kuadratnya. Hasil kuadrat hasil array setelah dikuadratkan semua elemennya. Di sini kita kurang kasih tanda petik 2. Selanjutnya kita juga akan mencetak print untuk hasil kuadratnya nanti. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya jika sudah di run. Nah, di sini akan muncul penambahannya
dari 2 array yang tadi sudah saya katakan. Untuk cara penjumlahannya tadi itu 15 ditambah 5. Nah, ini akan muncul angka 20, 39, 33. Ini untuk baris pertamanya. Lalu untuk baris keduanya juga sama caranya dan akan muncul angka 25 sama 28. Dan ini adalah angka setelah kita kuadratkan 2 dari semua angkanya. Ini akan muncul tampilannya seperti ini dengan cara yang tadi. 20 dikuadratkan dengan 2 hasilnya 400, 39 dikuadratkan 2 sama dengan 1521, dan angka 33 dikuadratkan 2 sama dengan 1089. Dan ini untuk baris keduanya sama caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Nandi Akbar Ria Rais Eskom selaku dosen mata kuliah struktur data. Di sini kami akan mengerjakan soal UAS yang Bapak berikan mengenai Python, NumPy ataupun Pandas. Langkah pertama kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Nah, setelah masuk di sini dipastikan sudah terinstall extension Python ataupun Prettier Python, dan sudah terinstall Pandas ataupun NumPy. Untuk langkah pertama kita bisa klik new file. Kita bisa kasih tugas 3. Jangan lupa floatnya .python. Di sini saya mengerjakan soal 3 dan 4. Terus kita bisa save di dalam folder dokumen. Kita ini folder struktur data. Kita simpan di sini, create file. Nah, untuk langkah pertama kita langsung saja masukkan scriptnya. Untuk tugas yang ketiga kita import NumPy untuk memanggil variabel NumPy lah gitu, NumPy. Terus kita lanjut ke masukkan sampel array untuk menyimpan sebuah array, NumPy array. Di dalam array ini terdapat beberapa nilai yang berjumlah 3 kolom dan 3 baris, yaitu 3 kali 3. Yang pertama kita kasih nilai 34, 43,73. Setelah itu kita lanjut ke kolom kedua, 82, 22 dan 12. Terus kita lanjut kolom terakhir atau baris terakhir, kita kasih nilai 53, 94 dan 66.
Nah, di sini tidak perlu dikasih titik koma karena beda dari yang lain bahasanya. Terus kita masukkan new kolom langsung saja kita panggil nampinya, nampi dot array. Di sini kita memasukkan nilai tengah dari sebuah array di atas untuk mengisi nilai tengahnya. Kita masukkan array, kasih nilai 10, dan di bawahnya juga sama 10. Di sini juga sama, kasih 10. Jangan lupa dikasih koma di akhir akhir array. Selanjutnya langsung saja masuk ke prosesnya. Print. Di sini print ini bagus untuk mencetak ya sebuah hasil dari deklarasi di atas itu. Print cetak array asal. Nah, di sini akan menghasilkan array yang bersifat ngasal atau sembarang. Terus kita print, kita masukkan sampel array. Sampel ini akan mengambil dari atas ini yang akan nanti menampilkan sebuah nilai ya, yang 3 kolom 3 baris itu. Selanjutnya langsung saja buka proses penghapusnya. Array underscore hapus sama dengan kita panggil nampi dot delete untuk menghapus nilai dot delete dalam kurung sampel array, koma 1, koma axis sama dengan 1. Nah, di sini akan menghapus nilai dari sampel array, yaitu di atas ini. Yang satu ini menghapus nilai di bagian batas kedua yang dihitung dari angka 0, jadi 0, 1. Jadi yang ini akan dihapus dan nanti akan masukkan nilai 10 ini. Selanjutnya kita lanjut ke bagian print slash n array. Setelah dihapus, setelah penghapusan kolom 2 pada sumbu 1, lalu bagian baris kedua akan dihapus dan digantikan dengan new column. Kita lanjut ke print array hapus. Array hapus ini akan mengambil dari ini prosesnya. Terus selanjutnya lanjut ke array arsip. Kita panggil nampi dot insert untuk memasukkan insert array hapus. Ini mengambil dari array hapus ini, terus bernilai
nilai 1 dan new column axis 1, kolom axis 1 sama dengan 1. Di sini seperti yang di atas ini menyisipkan sebuah array yang bernama new column yang berada di baris kedua, yaitu yang ini. Jadi ini kehapus oleh ini dan nanti akan dimasukkan nilai 10 ini yang bernama variabelnya new column. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kurang M ya, maaf. Nah, sampel array ini. Terus terakhir langsung kita cetak print /n. Ini untuk memberikan spasi atau jarak ya. Array setelah disisipkan kolom 2 pada sumbu 1 dan kita cetak menggunakan perintah print, langsung masukkan variabelnya array sisip yang ini. Setelah selesai kurang lebih skripnya kayak gini, kita langsung saja di run di bagian atas pojok kanan. Line 3 bentar line 3. Oh, ini kurang apa itu arraynya, kurang 1 ini sudah. Setelah itu ini kurang 1 ya, bentar coba run lagi. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi cetak array asal ini yang kami masukkan otomatis di bagian sini. Terus array setelah penghapusan kolom 2 ini, bagian tengah ini akan dihapus dan akan memasukkan nilai 10 yang berada di variabel new column. Jadi begini untuk tugas UAS yang nomor 3. Nah, selanjutnya kami akan buat UAS yang soal nomor 4. Kita langsung saja new file, kita save dulu, kasih tugas 4, langsung save. Oh, bentar, salah kurang anunya. Kita save dulu, tugas 4.bj save. Nah, di sini tugas tempatnya ini menampilkan sebuah mata kuliah, jumlah SKS sama nilai ya, yang berjumlah 5 kolom. Oke. Langkah pertama yaitu sama seperti tadi, kita masukkan import pandasnya. Import pandas SPD. Ini tuh disingkatan dari pandas ya, itu disingkat. Terus kita masukkan variabel data. Di sini data untuk menyimpan hasil dari
jumlah mata kuliah, jumlah SKS, sama jumlah nilai. Nanti akan disimpan di dalam data ini. Makanya ini dikosongin saja, nggak usah diisi. Terus selanjutnya kita masukkan proses penginputan 5 data. Yang pertama yaitu for i variabel i ini memiliki range 5. Nah, 5 ini untuk jumlah mata kuliahnya ya, 5.2. Terus kita lanjut untuk proses pencetakannya. Print titik 2 slash n, ini dikasih F dulu untuk pemisah, slash n data ke. Nah, ini nanti akan menampilkan urutan ya, datanya dari 1 sampai 5. Nanti akan ditampilkan di dalam print ini. Print i plus 1. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini mengambil dari variabel yang di dalam for ini. Satu ini akan menjumlah dari 1, 2, 3 sampai maksimalnya 5. Terus ini salah ya, harusnya kurang awal ini. Nah, harusnya kayak gini. Selanjutnya kita masukkan variabel nama yang berfungsi untuk menampilkan sebuah nama. Input, masukkan nama matkul ya, nama matkul. Ini nama matkul akan dimasukkan lewat variabel nama ini. Selanjutnya variabel SKS untuk memasukkan jumlah SKS dari sebuah matkul yang bertipe data integer atau bilangan genap ya, misal 2, 3 atau seterusnya. Integer dalam kurung input untuk memasukkan, dan selanjutnya masukkan lagi 2 SKS. Kita langsung saja duplikat dari atas itu. Di sini kita ganti menjadi nilai. Untuk variabelnya sama, pakai integer. Terus ini diganti nilai variabelnya. Tipe data integer, variabelnya nilai. Di sini langsung saja masuk ke data pen. Data pen. Di sini untuk menampilkan ya nama SKS sama nilainya. Mata kuliah akan ditampilkan menggunakan variabel nama yang berada di atas itu, terus koma SKS-nya akan ditampilkan dengan variabel SKS, koma, terus terakhir yaitu nilai akan ditampilkan dengan variabel nilai. Nah, kalau begini
yang terakhir kita membuat sebuah tabel ya kalau dibilang, yang akan membentuk jumlah matkul yang berjumlah 5 dengan df pd.data frame. Data frame ini akan membuat sebuah tabel di bagian sini yang berisikan mata kuliah SKS sama nilai. Data frame, terus data. Nah, data ini diambil dari ini variabel di atas yang berisikan nama SKS maupun nilai. Yang terakhir kita akan mencetak hasilnya /n data nilai mahasiswa 123 yang diambil dari variabel df. df di sini mengambil dari sini yang nanti akan tampilkan menggunakan sebuah tabel. Kita langsung saja di run ya. Kita hapus dulu ini. Langsung aja masukkan nama matkulnya otomatis, contohnya struktur data dengan jumlah SKS 3 nilainya 100. Contoh keluar error line 11 data pen. Ini seharusnya bukan underscore ya, tapi ini data. Nah ini kita hapus dulu nih. Kita run, langsung masukkan contohnya PBO dengan SKS 3 nilai 90, matkul kedua PCD dengan SKS 2 nilainya 100, matkul ketiga struktur data dengan SKS misal 4 nilainya 80. Terus matkul ke 4 web 1 dengan SKS 2 nilai 95, kedua web 2 matkul yang terakhir ya, web 2 dengan SKS 3 nilainya 100. Nah, jika sudah masukkan 5 matkul secara manual sampai terakhir, jadi kita enter akan masukkan nama mata kuliahnya, jumlah SKS sama jumlah nilai yang akan dibuat menjadi bentuk tabel yang skripnya yang berada di sini dvpd.data frame yang akan dicetak menggunakan data yang memiliki proses di sini. Kurang lebihnya gitu dari saya untuk tugas UAS 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Suryanto dengan NIM 2023 3040. Ini melanjutkan tugas kelompok untuk UAS struktur data nomor 5. Untuk nomor 1 sampai 4 sudah dikerjakan oleh teman saya. Saya bagian mengerjakan nomor 5. Langsung saja ke VS Code dan klik new text file. Kita akan membuat converter dari XLS ke CSV. Sebelum itu kita akan buka terminal dulu dan kita melakukan instalasi OpenPixel. Fungsinya apa OpenPixel? Untuk membaca extension
XLS atau Excel. Menulis dan mengedit file Excel, membuat worksheet, dan mengatur sel, nilai, font, warna, border. Fungsinya seperti itu. Nah, sebelumnya sebenarnya juga harus melakukan instalasi Pandas dan NumPy. Tapi karena di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Pandas dan NumPy, kita tidak perlu menginstalnya lagi. Untuk menginstal OpenPixel, masukkan perintah pip install OpenPixel. Nah, seperti ini, tinggal di enter saja. Karena kita sudah melakukan instalasi, maka tidak perlu. Langsung saja kita ke kodenya. Nah, untuk kode yang pertama itu kita masukkan import pandas as pd. Nah, fungsi pandas itu adalah untuk mengimpor library pandas yang berfungsi mengolah data tabel dan disingkat pd. Pd adalah singkatan agar penulisan kode lebih singkat. Selanjutnya kita ketik data Excel Excel pd Excel. Data kita sesuaikan dengan file XLS yang kita miliki. Nah, fungsinya apa? Data Excel pd read Excel ini yaitu untuk membaca file Excel yang sudah kita simpan di folder tertentu dan menjemahnya ke variabel data Excel dalam bentuk data frame. Lalu kita ketikkan print. Nah, seperti ini sampai dengannya bisa disesuaikan saja sesuai keinginan. Seluruh data, tapi saya gunakan 4 saja. Seperti ini. Print dalam kurung data Excel. Nah, fungsinya setiap kode print ini digunakan untuk menampilkan teks judul di layar sebagai penanda bahwa seluruh data akan ditampilkan. Yang print data underscore Excel menampilkan semua isi data dari file Excel di layar. Selanjutnya data Excel data CSV data Google convert
CSV. Index false. Nah, yang baris 8 ini fungsinya mengonversi data dari Excel menjadi file CSV. Index file berarti indeks baris tidak ikut disimpan. Selanjutnya data CSV bdread CSV data calcul convert CSV. Nah, selanjutnya yang kode nomor baris 10 ini fungsinya untuk membaca kembali file CSV yang sudah dibuat dan menyimpannya ke variabel data underscore CSV. Selanjutnya print ini juga bebas 15 data awal print data CSV get seperti ini. Print dan seterusnya ini untuk menampilkan judul untuk bagian 15 data pertama /n berfungsi memberikan baris kosong agar tampilan rapi. Yang baris ke-13 fungsinya menampilkan 5 baris data pertama dari dataset. Selanjutnya print data akhir print data underscore CSV underscore head head maaf maksudnya saya tile tile 20. Untuk baris 15 fungsi print n 20 data akhir ini adalah untuk menampilkan judul untuk bagian 20 data terakhir yang print data CSV detail dalam kurung 20 untuk menampilkan 20 baris data terakhir dari dataset. Nah, setelah itu kita save as, kita masuk ke folder dimana dataset kita disimpan, ya simply was kita save tugas 5 dp.
Kita masuk ke File Explorer, kita pastikan ada data Kaggle SLS. Kalau codingan tadi namanya bisa nama lain, tapi harus disesuaikan lagi. Data set dan codingan di VS Code harus disamakan namanya. Kita masuk lagi ke VS Code, kita coba untuk run. Nah, ini terjadi error. Kenapa? Karena kita belum masuk ke directory di mana file kita disimpan. Maka ketika perintah di terminal seperti ini, cd d2 c /was struktur data /was titik 2 lagi, kita enter. Nah, ini sudah masuk ke directory di mana file kita disimpan. Kita bisa langsung klik run atau melakukan perintahnya di terminal. Kita ketikkan return to base5.py, kita enter. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari convert dataset kita yang diambil di Kaggle. Ini adalah 15 data awal dan ini 20 data akhir. Untuk file hasil convertnya ada di sini, import csv.py. Langsung masuk ke folder di mana kita menyimpan filenya. Nih, ini datanya. Ada Kaggle converter. Berikut penjelasan dan codingan untuk tugas 5. Cukup sampai sini, saya tutup. Saya sebagai perwakilan dari kelompok mengucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan.